Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Apartemen Angker. Capeknya habis bersih-bersih. Ya, aku baru saja pindah ke apartemen ini. Apartemen ini lumayan sih, walaupun kecil namun cukup bersih. Namun ada beberapa sudut yang perlu ditata ulang. Aku bergumam dalam hati. Habis bersih-bersih, aku mencoba melepas penat sejenak. Kusingkapkan tirai jendela sedikit. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Ya, ada bayangan di seberang sana. Bayangannya samar-samar. Tepatnya di seberang kamar apartemenku yang hanya dipisahkan bangunan kosong, atau tepatnya lapangan kecil, mungkin untuk tempat olahraga. Tiba-tiba bayangan itu menghilang. Aku mencoba mencari-carinya dengan pandanganku. Aku sembunyikan wajahku di balik tirai. Setelah 20 menit berlalu, bayangan itu tak kunjung muncul. Aku tertawa geli. Kenapa aku menjadi seorang penguntit di sini? Jika ada yang melihatku, betapa malunya aku. Sudahlah, aku beranjak untuk segera mandi, dan setelah itu aku mencoba tidur. Hari-hari aku lalui seperti biasa, tidak ada yang salah. Namun pada minggu ketiga aku di apartemen ini, terjadi keanehan. Sebelum aku tidur, aku mencoba memandang ke kamar di seberang sana. Kembali mataku menangkap bayangan itu, namun lenyap seketika. Aku bergidik ngeri, lalu aku memutuskan untuk beranjak tidur karena besok aku bekerja. Entah berapa lama aku tertidur, aku pun terbangun. Aku meraih jam waker yang selalu aku taruh di meja kecil di seberang ranjangku. Aku tidak menemukannya. Aku pun mencoba mencari ponku yang biasanya aku taruh di bawah bantalku. Sekali lagi aku pun tidak menemukannya. Namun ada yang aneh, aku mencium bau sesuatu. Baunya amis sekali, dan di tanganku ada cairan yang begitu lengket aku rasa. Apa ini? Kenapa piyama tidurku juga lembab? Dan kenapa ruangan gelap sekali? Aku selalu membiarkan bohlam 5 watt menyala jika aku tidur. Aku mencari saklar lampu, aku menemukannya. Saat lampu hidup, di mana ini? Ini bukan di kamarku. Kenapa banyak darah di sekujur tubuhku? Aku menatap keluar jendela. Oh Tuhan, bukankah di seberang sana adalah kamar apartemenku? Ada boneka Pinocchio besar yang aku gantungkan di kusen pintunya. Berarti aku sekarang berada di kamar apartemen yang... Aku tak sempat lagi berpikir. Aku berlari keluar sekuat tenagaku. Sampailah aku di kamarku. Aku segera mencuci darah itu. Dan gaun tidur yang bukan milikku yang berlumuran darah itu aku buang. Karena seingatku tadi, aku tidur dengan piyama. Tapi tidak ada luka yang aku temukan sedikit pun di tubuhku. Aku pergi ke kamar melihat jam waker yang menunjukkan pukul 3:15 dini hari. Aku bergidik ngeri mengingat kejadian yang baru saja menimpaku. Aku pun terduduk lemah di ranjangku. Masih terlalu pagi, namun aku mendengar suara ribut-ribut di luar. Setelah aku mencoba mencari tahu, ternyata semalam terjadi pembunuhan sadis terhadap seorang pria, dan aku melihat ke tempat pria itu terbaring. Persendian tulang-tulangnya seperti sengaja dihancurkan, lehernya patah, dan kepalanya tertekuk ke bahu kirinya. Dan parahnya lagi, semua tubuhnya penuh luka sayatan dengan mata mendelik. Aku bergidik ngeri takut sekali, nyaris muntah. Ada polisi di situ. Tiba-tiba aku sadar dengan darah di sekujur tubuhku semalam. Aku langsung menjauh dari sana dan berlari ke kamarku. Jujur, aku takut membayangkan hal terburuk akan terjadi dalam hidupku. Aku segera mengunci pintu kamar. Beberapa hari setelah itu, aku mendengar desas-desus bahwa polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Beberapa hari setelah itu pada malam harinya, aku pun terbangun dari tidurku. Aku berada di pojok ruangan yang gelap. Saat aku menyalakan lampu, ternyata aku kembali berada di kamar apartemen di seberang kamarku.
Aku kembali menemukan diriku berlumuran darah. Aku pun berlari keluar dan menuju kamarku, sehingga aku nyaris tersungkur di depan pintu kamarku. Aku langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan darah yang berada di sekujur tubuhku. Dan lagi-lagi aku mengenakan gaun waktu itu. Bukankah aku sudah membuangnya? Bukankah aku sudah membuang gaunnya? Aku terkulai lemas. Aku takut mencoba untuk tidur. Ya, aku masih takut jika aku terbangun nanti dan aku kembali menemukan diriku di kamar itu. Hingga aku terkejut mendengar sirene polisi yang meraung-raung. Ternyata polisi itu menuju kamar apartemen seberang. 4 kamar dari kamar itu ditemukan lagi tubuh pria korban pembunuhan. Yang ini lebih parah. Selain luka sayatan di seluruh tubuhnya, jantungnya pun seolah dicabut dari rongga dadanya dan tergeletak begitu saja di samping tubuhnya yang sudah membiru. Aku pun berlari ke kamarku. Untuk beberapa hari ke depan, aku tidak masuk bekerja. Aku mengurung diriku di kamarku, mencoba untuk tidak tertidur. Aku lakukan apa saja untuk membuat mataku tetap terjaga. Namun aku kalah. Pada hari keempat aku menemukan diriku kembali berlumuran darah di kamar yang sama pada kejadian-kejadian sebelumnya. Di depanku ada tubuh seorang pria berlumuran darah. Darahnya mengalir ke setiap sudut ruangan. Matanya mendelik. Dan antara perut dan pinggangnya ada celah besar. Sepertinya bagian itu mau lepas. Ususnya kelihatan. Di tanganku ada pisau besar bergerigi. Aku membuang pisau itu. Aku menjerit histeris. Kemudian hanya gelap yang aku lihat. Saat aku bangun, aku sudah berada di kantor polisi. Semua yang ada di ruangan itu hanya diam menatapku. 2 hari aku diinterogasi dan aku tak menjawab apapun karena aku memang tak tahu apa yang harus aku jawab. Lalu tak lama seorang dari mereka berkata padaku, "Nona, kami tidak bisa percaya dan mengerti semua ini. Dalam minggu ini terjadi beberapa kasus pembunuhan yang sadis dan mengerikan di sekitar apartemen yang Anda tempati. Dari ketiga kasus pembunuhan itu, korban dibunuh dengan senjata yang sama. Dan pada korban terakhir ada Anda di situ dengan pisau di tangan Anda berlumuran darah. Itu adalah pisau yang dipakai untuk membunuh para korban. Keanehannya adalah tidak ditemukan sidik jari Anda pada pisau itu. Jadi kami tidak bisa menetapkan Anda sebagai tersangka. Tapi tolong ceritakan kepada kami kenapa Anda berada di situ." Aku tidak merespon apa-apa karena tidak ada yang bisa aku jelaskan. Karena memang tidak ada yang bisa aku katakan. 2 minggu setelah kejadian itu aku mendapat panggilan dari polisi. Aku segera memenuhi panggilan itu. Di kantor polisi aku bertemu seorang pria yang tangannya terborgol. Pria itu terlihat pucat dan ketakutan. Wajahnya terlihat tirus. Matanya cekung, mungkin sudah beberapa hari tidak tidur. Bahkan mungkin tidak makan. Sepertinya ia sedang menahan rasa takut yang dalam. Dari seorang polisi aku ketahui bahwa ia mengaku 3 korban itu adalah temannya. Dia takut hal yang sama terjadi padanya. Pria itu bercerita 2 hari sebelum aku pindah ke apartemen itu, mereka membunuh seorang wanita yang sedang hamil muda. Di kamar apartemen di seberang. Mereka membunuh seorang wanita yang sedang hamil muda di kamar apartemen di seberang kamarku. Awalnya mereka hendak memperkosa wanita itu, namun ia terus meronta dan melawan. Karena kesal mereka menyumpal mulutnya, lalu memukulnya. Wanita itu pingsan karena takut dan hendak menghilangkan saksi mereka. Wanita itu pingsan karena takut dan hendak menghilangkan saksi. Mereka membunuhnya, lalu memutilasi tubuhnya, dan potongan tubuhnya mereka simpan di belakang lemari. Sebelumnya mereka sempat menyemainya. Saat itu suami wanita itu pulang, dan karena mereka kalut, mereka pun membacok suaminya, lalu melakukan hal yang sama pada suami wanita itu. Kejadiannya pukul 3:15 dini hari. Terselesaikanlah sudah misteri apartemen itu. Aku bernafas lega. Aku kembali pulang ke apartemenku dan aku mencoba tidur. Saat aku terbangun, kembali aku menemukan diriku di kamar seberang ini dengan tubuh berlumuran darah.
aku berlari ke kamarku, aku membersihkan diri. Dan karena didera rasa takut dan capek, aku kembali tertidur. Sebelum aku tidur, aku melihat jarum jam menunjukkan pukul 3:15 dini hari. Pagi harinya, aku terbangun saat aku menghidupkan TV dan memutar channel lokal. Ada berita telah terjadi pembunuhan di sebuah penjara. Korbannya seorang pria. Semua tubuhnya ditemukan luka sayatan, matanya mendelik, serta kepalanya nyaris putus dari lehernya. Tidak diketahui siapa pelakunya. Tidak seorang pun mendengar dan melihat kejadian itu. Polisi pun tak bisa berbuat apa-apa. Aku pun hanya bisa terdiam. Malam harinya, saat aku beranjak untuk tidur, aku memandang jauh ke kamar itu. Di sana aku melihat seorang wanita cantik dan ia seolah tersenyum padaku. Matanya menyiratkan terima kasih. Ya, terima kasih karena dendamnya sudah terbalaskan melalui ragaku. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.